Stop boros demi validasi. 7 trik hidup hemat yang jarang diketahui ibu-ibu. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, pernah nggak sih ngerasa napas sesak bukan karena habis lari maraton, tapi pas buka aplikasi belanja daring, terus lihat tetangga sebelah sudah pamer gawai baru, padahal cicilan panci kita saja belum lunas? Jujur ya Bu, fenomena haus validasi di media sosial sekarang ini sudah tahap meresahkan. Kayak harga beras yang hobi banget naik, tapi nggak pernah mau turun lagi. Ada artikel menarik yang saya baca kemarin soal psikologi konsumen. Katanya banyak orang terjebak utang demi terlihat sukses di depan orang yang sebenarnya mereka nggak suka-suka banget. Nah, daripada kita stres sendiri gara-gara adu gengsi yang nggak ada habisnya, mending kita bahas 7 trik hidup hemat yang jarang diketahui, tapi ampuh banget buat jaga kesehatan mental dan dompet kita. Trik nomor 1, ibu-ibu harus mulai berani menerapkan aturan tidur dulu sebelum beli barang yang menurut ibu lucu. Tapi sebenarnya nggak butuh. Butuh banget. Kalau lihat tas diskon di mall, jangan langsung digandeng ke kasir ya Bu. Coba pulang dulu. Tidur yang nyenyak. Dan biasanya pas bangun besok pagi itu keinginan, beli langsung hilang. Kayak janji manis tukang kredit. Sering banget kan kita beli barang cuma karena lapar mata. Pas sampai rumah malah bingung itu barang mau ditaruh di mana. Sampai akhirnya cuma jadi penunggu gudang yang setia. Jadi, biarkan bantal yang jadi penasihat keuangan ibu malam ini, supaya saldo ATM gak teriak minta tolong. Gara-gara barang yang cuma buat pamer sesaat. Lanjut ke nomor 2. Coba deh ibu-ibu mulai rajin bongkar lemari baju dan dapur sebelum memutuskan buat belanja bulanan yang membabi buta. Kadang kita itu merasa nggak punya baju buat kondangan. Padahal di tumpukan paling bawah ada kebaya yang masih cantik banget. Atau kita beli garam lagi, padahal stoknya masih cukup buat menggarami satu kolam ikan. Dengan inventarisasi barang sendiri, kita jadi sadar kalau sebenarnya kita itu sudah punya banyak. Cuma kitanya saja yang kurang bersyukur dan terlalu sering terpapar iklan di beranda. Ingat ya Bu, belanja dari dalam rumah itu gratis dan sensasi nemuin uang 50.000 di saku celana lama itu jauh lebih nikmat daripada dapat diskon 10% di toko. Nomor 3, ini rahasia yang jarang dibahas, yaitu mulai kurangi nongkrong di kafe yang estetik cuma demi foto di media sosial, padahal rasa kopinya biasa saja. Saya tahu Bu, godaan buat terlihat gaul itu besar banget. Tapi kalau sekali nongkrong, habisnya setara dengan biaya makan keluarga buat 3 hari, ya mending kita ngopi di teras rumah saja. Kita bisa beli biji kopi yang enak, seduh sendiri, terus fotonya pakai latar belakang daster batik juga tetap keren kalau kitanya percaya diri dan bahagia. Lagi pula, ngobrol sama teman di rumah itu jauh lebih leluasa karena kita bisa tertawa lepas tanpa perlu takut ditegur pelayan kafe gara-gara suara kita yang melengking. Trik nomor 4 adalah berhenti jadi relawan untuk bayarin semua orang pas lagi kumpul keluarga atau arisan cuma supaya dibilang paling makmur. Ada kalanya kita pengen terlihat dermawan, tapi kalau akhirnya kita harus makan kerupuk doang sampai akhir bulan, ya itu namanya menyiksa diri sendiri demi pujian orang lain. Gak perlu malu buat bilang, mari kita bagi tagihan secara rata, karena teman atau saudara yang tulus pasti bakal mengerti kondisi kita yang lagi berjuang mengatur keuangan. Jangan sampai demi gengsi setinggi langit, kita malah harus gali lubang tutup lubang kepinjaman daring yang bunganya lebih kejam daripada omongan tetangga yang paling pedas. Nomor 5, ibu-ibu harus pintar memanfaatkan aplikasi pengumpul poin atau cashback yang kelihatannya receh, tapi kalau dikumpulkan bisa buat beli emas. Jangan gengsi ya Bu kalau harus antre sedikit lama demi pakai voucher potongan harga.
Karena selisih Rp5.000 itu, kalau dikumpulkan selama setahun, bisa buat bayar uang sekolah anak. Saya saja kalau dapat cashback, rasanya kayak dapat hadiah undian 1 miliar. Langsung senyum-senyum sendiri di depan kasir, sampai dikira kurang sehat. Jadi, jadilah pemburu diskon yang cerdas, tanpa harus terlihat murahan. Karena menghemat itu adalah seni bagi kita para menteri keuangan rumah tangga. Cara nomor 6. Mulailah berinvestasi pada barang yang kualitasnya bagus. Meski harganya sedikit lebih mahal daripada beli barang murah, tapi cepat rusak. Ini logika sederhana ya, Bu. Mending beli satu tas kulit yang awet 10 tahun, daripada beli tas imitasi yang tiap bulan harus ganti karena talinya putus, atau kulitnya mengelupas. Jangan terjebak harga murah yang ujung-ujungnya malah bikin kita boros, karena harus beli lagi dan beli lagi dalam waktu yang sangat singkat. Barang berkualitas itu investasi jangka panjang yang bikin kita nggak perlu sering-sering belanja, dan pastinya bikin penampilan ibu tetap terlihat elegan tanpa harus gonta-ganti barang terus. Trik terakhir nomor 7 adalah buatlah batasan waktu penggunaan aplikasi belanja di ponsel ibu supaya nggak terus-menerus digoda oleh notifikasi kilat sale yang muncul di jam-jam rawan. Biasanya jam 11 malam, itu adalah waktu yang sangat berbahaya bagi dompet kita. Karena di saat itulah pertahanan diri melemah, dan barang yang nggak jelas pun terasa sangat perlu dibeli. Hapus saja aplikasi belanja itu, dan install lagi cuma pas tanggal gajian. Kalau memang ada kebutuhan pokok yang mendesak untuk dibeli. Dengan menjauhkan diri dari sumber godaan, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti masa depan pendidikan anak, atau tabungan masa tua kita nanti. Semoga apa yang saya curhatkan tadi bisa jadi pengingat buat kita semua untuk tetap membumi dan gak mudah tergoda oleh silau dunia yang cuma sementara ini. Ibu adalah pilar utama di rumah. Jadi kalau ibu kuat dan bijak, seluruh anggota keluarga pun akan ikut merasakan dampak positifnya yang luar biasa. Kalau ibu merasa video ini relate banget atau punya pengalaman lucu soal berjuang melawan godaan belanja, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling dukung. Jangan lupa bagikan juga tips ini ke teman-teman arisan ibu, supaya kita bisa sama-sama sukses. Jadi ibu-ibu yang cerdas finansial tanpa harus haus validasi. Sampai jumpa lagi di obrolan seru lainnya, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.